Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas bilangan desimal. Nah, sekarang kita akan membahas persen. Nah, jika kamu ke mall, mungkin sering melihat pelang-pelang atau brosur-brosur angka, kemudian di belakangnya itu sering melihat lambang seperti ini nih. Nah, lambang seperti ini itu disebut dengan persen ya. Biasanya lambang-lambang seperti ini digunakan untuk lambang diskon begitu. Diskon itu potongan harga ya. Nah, untuk lebih memperdalam pembahasan tentang persen ini, mari kita mulai pembelajarannya. Bagi kamu yang memegang buku matematika, silahkan kamu buka halaman 28. Persen adalah angka yang menunjukkan nilai sesuatu dalam bilangan per 100 atau memiliki penyebut 100. Lambang persen adalah, nah ini lambang persen ya. Kayak gitu, ini lambang persen. Setelah itu, contoh bilangan persen. Nah, kalau 70 kemudian diiringi dengan lambang ini, maka artinya adalah 70%. 30%, 50%, 100%, dan lain-lain. 70% juga merupakan bentuk pecahan. Jika 70% ditulis ke dalam bentuk pecahan adalah 70 per 100. Ingat di sini, memiliki penyebut 100 ya, garis bawahi memiliki penyebut 100. Nah, ini kan penyebutnya 100 begitu. Tetapi ini bisa disederhanakan atau diperkecil ya. Kalau disederhanakan atau diperkecil menjadi seperti ini, 7 per 10. Kemarin kan kita udah membahas ya bagaimana cara menyederhanakan sebuah pecahan begitu. Nah, jika lupa contohnya seperti ini ya. Misal di sini kita punya 70 per 100 ya. Kalau menyederhanakan pecahan itu kan harus membagi dengan angka yang sama. Dengan bilangan apa, Pak? Membaginya dengan bilangan prima ya. Jadi ini harus dibagi nih, 70 dibagi berapa? Bilangan prima terkecil dulu aja, dibagi 2 bisa? Bisa. 100 bagi 2 bisa? Bisa. Ini dibagi 2, bawah pun harus dibagi 2. Jadi 70 dibagi 2 berapa? 35 per 100 bagi 2, 50. Bisa diperkecil lagi nggak? Bisa ya. Ini kita bagi lagi. Dibaginya dengan bilangan apa? Bilangan prima juga. Coba dari bilangan prima terkecil, yaitu bilangan 2. 35 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti loncat ke 3. 35 dibagi 3 bisa? Nggak bisa ya. Nah, berarti bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Bisa nggak 35 bagi 5? Bisa ya. Kalau bisa, tulis 5. Ya, 35 bagi 5 berapa? 7 per 50 bagi 5? 10. Sama kan? Begitu ya. Contoh lain boleh. Misalnya kita punya 30 per 100. Kita sederhanakan ya. Kita bagi nih, baginya dengan bilangan prima. Dari angka terkecil dulu aja, bilangan 2. 30 bagi 2 bisa kan? Bisa. 100 bagi 2 bisa ya. 30 bagi 2 berapa? 15. 100 bagi 2? 50. Kemudian ini bisa diperkecil lagi ya. Bisa nih, dibagi angka berapa? Angka 3 bisa nggak? Bisa, tapi bawahnya nggak bisa. Berarti harus dibagi angka 5. Angka 5 sama dengan 15 bagi 5, 3. 50 bagi 5, 10 ya. Jadi 30% ya. Bilangan pecahannya adalah 3 per 10. Begitu nanti akan kita ulas lebih dalam di pembahasan selanjutnya. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya.
Yang dimaksud dengan dan seterusnya di sini adalah kelipatan dari 10. Kelipatan dari 10 itu adalah 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya ya. Kelipatan 10 begitu. Cara mengubah pecahan ke bentuk persen. Lihat di sini. Berapa persenkah pecahan 2/10? Nah, untuk mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen, caranya ada beberapa cara. Cara pertama nih, 2/10 dikali 100% sama dengan per. Kenapa ada per? Nah, ini kan masih ada per. Ya, gitu. 10-nya kita pindahkan aja, nggak apa-apa langsung ya. 10-nya pindahkan nih. Setelah itu 2 kali 100%. 2 kali 100 berapa? 200, persennya bawah, sama dengan, nah 200 dibagi 10 berapa? Untuk mempermudah, lihat di sini. Ini kan ujungnya 0 ya. Bilangan paling kanannya atau angka paling kanannya 0. Kemudian yang bawah pun sama, bilangan paling kanan atau angka paling kanannya 0. Kalau kamu menemukan seperti ini, untuk menyederhanakannya atau untuk membaginya tinggal dicoret aja nolnya. Ini nolnya coret ya. Yang atas pun nolnya coret 1. 1 aja karena yang bawah pun dicoretnya hanya 1. Sisa berapa? 20/1. 20 dibagi 1 berapa? 20 ya, jadi hasilnya adalah 20%. 2/10 itu hasilnya adalah 20%. Ini cara pertama. Selanjutnya cara kedua. Cara kedua sebetulnya ini lebih gampang ya. 2/10 ya dikali titik-titik. Ingat tadi, persen itu adalah sebuah pecahan yang memiliki penyebut 100. Ya, lihat nih. Jadi caranya begini, penyebutnya ini kita ubah menjadi 100. Ya, begitu ya. Jadi si penyebutnya ini kita ubah menjadi 100. Caranya bagaimana? Dengan cara mengkalikan. Perkalian 10 berapa yang hasilnya 100? Iya betul, perkalian 10 dikali 10. 10 kali 10 hasilnya 100. Jika penyebut dikali 10, maka pembilang pun harus dikali 10. Bilangannya harus sama antara pembilang dan penyebut ya. Pengkalinya harus sama antara pembilang dan penyebut. 10 kali 10 hasilnya 100 sudah. Sekarang yang atas. 2 kali 10 hasilnya berapa? Iya, 20. Ingat, persen itu adalah sebuah pecahan yang memiliki penyebut 100. Kalau sampai sini udah selesai sebetulnya. 20/100 itu artinya 20%. Sama kan? Ya, tapi caranya yang berbeda kan? Ya, ada lagi nggak Pak caranya? Ada cara ketiga. Cara ketiga, caranya begini. 2/10 sama dengan titik-titik-titik persen. Ya, ingat tadi, per 100. Nah, lambang persen ini artinya 100. Jadi, ini dibagi ke sini. Ya. Ini 100 dibagi ke bilangan penyebut. Setelah itu hasilnya dikalikan ke pembilang. Paham ya? Sekali lagi. Ini 100, ini 100, ini 100 nih. Ya. Lambang persen ini artinya 100 dibagi ke penyebut dikalikan ke pembilang. Oke, paham? Oke, kita operasikan. Sama dengan 100 dibagi penyebutnya berapa? 10. Pembilangnya berapa? Kali 2 ya. Bagi kali. Bagi kali. Sama dengan 100 bagi 10 hasilnya 10 kali 2. 10 kali 2 hasilnya 20%. Gitu ya.
Jadi ada 3 cara untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Ini cara pertama, ini cara kedua, dan ini adalah cara ketiga. Cara yang kedua ini khusus untuk yang memiliki penyebut yang bisa dikalikan, kemudian hasil dari perkaliannya ini memiliki nilai 100 begitu. Paham ya? Untuk nomor 2 nih. Jadi cara nomor 2 ini khusus begitu, tidak seperti cara-cara yang lain. Selanjutnya, berapa persenkah pecahan 17/25? Tulis lagi, 17/25. Ya. 25 bisa dikalikan yang hasilnya menjadi 100 nggak? Bisa. Nah, berarti bisa nih. Menggunakan cara yang kedua, kali sama dengan per 100. 25 kali berapa hasilnya 100? Iya, dikali 4. Berarti kalau bawah kali 4, atas pun harus kali 4. 25 kali 4 hasilnya 100. Sudah, sekarang 17 dikali 4 hasilnya berapa? Betul, 68. Nah, ingat tadi, persen itu adalah sebuah pecahan yang memiliki penyebut 100. Ini udah berpenyebut 100, maka ini udah selesai. Tinggal kita pindahkan ke sini 68-nya, si 100-nya kita ubah menjadi bentuk persen. Jadi 17/25 itu adalah 68%. Begitu ya. 17/25 sama dengan 68%. Ada contoh lain, Pak? Boleh, kita contoh lain. Ya, misalnya kita punya 3/4. Mau pakai cara mana nih? Cara yang pertama boleh ya? Oke, kita pakai cara yang pertama, dikalikan 100% sama dengan per 4-nya kita pindahkan ke sini. Ya, setelah itu 3 kali 100, 300%. Ya, setelah itu, nah ini kan harus dibagi nih, 300 dibagi 4. Ya, kita bagi kurung. 300 dibagi 4. 3 bagi 4 nggak bisa, ambil ke 30. 30 bagi 4 hasilnya 7. 7, 28. 30 kurang 28, 2. Ini ada sisa 0, turunkan ke bawah. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 kurang 20, 0. Maka hasilnya /75%. Pakai cara lain bisa, Pak? Boleh, kita coba. 3/4 ya, ini pakai cara 1 nih. Ini pakai cara 1, coba kita pakai cara 2. Ya, ini pakai cara 2 kita coba. Dikali 4 bisa kan? Dikali yang hasilnya 100 bisa ya? Nih, ini bisa nih, perkalian 4 nih ya. Berarti ini dikali 25, maka atas pun harus dikali 25. 4 kali 25 100. 3 kali 25 berapa? 75. Ingat, persen adalah sebuah pecahan yang memiliki penyebut 100. Ini sudah berpenyebut 100, maka dari itu 3/4 adalah 75%. Sama, 75. Begitu. Tinggal kamu pilih kira-kira cara yang mana yang menurut kamu gampang, begitu ya. Apakah cara 1, apakah cara 2, atau cara yang ketiga, begitu. Lanjut. Cara mengubah persen ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini lebih gampang lagi. Contoh, kita punya di sini 80. Ingat, persen itu adalah sebuah pecahan yang memiliki penyebut 100. Ingat ya, memiliki penyebut 100. Berarti kita tinggal tulis lagi aja 80, kemudian bawahnya kasih 100. Sebetulnya sampai sini udah selesai. Tetapi karena ini mengubahnya ke dalam bentuk pecahan, maka harus disederhanakan agar lebih sempurna. Cara menyederhanakannya kan kita pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya.
bahwa menyederhanakan pecahan itu dengan cara membagi dengan bilangan prima. Dengan bilangan prima yang paling kecil aja dulu. Angka berapa? Iya, 2. 80 bagi 2 bisa? Bisa. 40. 100 bagi 2 bisa? Bisa. 50. Dibagi lagi, dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya, dibagi 2. Sama dengan 40 bagi 2, 20. 50 bagi 2, 25. Ini bisa disederhanakan lagi? Bisa. Dibagi berapa? 20 bagi 3, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 20 bagi 5 bisa? 25 bagi 5 bisa. Berarti di sini bagi 5, ini bagi 5. Sama dengan 20 dibagi 5 hasilnya 4, 25 bagi 5 hasilnya 5. Maka dari itu 80% ya sama dengan 4/5. Paham ya? Lanjut. 67%, ingat, tinggal pindahin aja. 67/100. Kira-kira bisa disederhanakan nggak? 60 bagi 2 bisa? Nggak bisa. Nah, karena ini 60 ada bilangan prima, ya kan, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Begitu, jadi 67% sama dengan 67/100. Ini bilangan paling sederhananya. Begitu ya. Paham? Oke, lanjut. Sekarang 45%. Berapa jadi? Buat dulu kepecahannya. Iya, 45/100. Ya, setelah itu sederhanakan, karena ini bisa disederhanakan. Dibagi dengan angka yang sama, dibagi 2, nggak bisa ya. Bagi 3 nggak bisa. Lanjut ke bagi 5, 100 bagi 5 juga bisa. 45 bagi 5 berapa? 9. 100 bagi 5 berapa? 20. Bisa disederhanakan lagi nggak? Sudah ya, ini adalah bentuk paling sederhana. Maka 45% sama dengan 9/20. Paham? Baik, lanjut. Cara mengubah persen ke bentuk desimal. Gampang juga ini. Langkah pertama, kita buat dulu ke bentuk pecahan. Ya, ubah dulu ke bentuk pecahan jika kita ingin mengubah persen tersebut ke bentuk desimal ya. 25/100 sama dengan, nih lihat, per 100. Ingat, ketika pembahasan desimal, kalau ada bilangan pecahan yang memiliki penyebut 100, maka bilangan desimal itu memiliki 2 angka di belakang koma. Kita tulis koma dulu deh. Setelah itu, pembilangnya kita pindahkan satu-satu dari angka yang paling belakang dulu. 5, 2. Pak, ini di depan komanya nggak ada angkanya. Gimana nih? Sementara di pembilangnya sudah habis. Tambah 0. Begitu. Maka 25% sama dengan 0,25. Begitu, paham ya? Oke, lanjut. 43, ubah dulu ke pecahan biasa. 43/100. Ingat, kalau pecahan biasa yang memiliki penyebutnya 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Pindahkan aja langsung ini. 3, 4. Kalau udah habis tambah 0. Ya, gampang nggak? Maka 43% sama dengan 0,43. Gampang ya? Nah, sekarang 281%. Sama caranya, ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 281/100 sama dengan, kalau penyebutnya 100, di belakang komanya itu ada 2 angka. Sekarang pindahkan nih bilangan-bilangan yang ada di pembilang ini ke sini. Dari angka yang paling kanan dulu, angka 1, 8. Nah, ini udah ada 2 angka nih. Ya,
Berarti udah memenuhi nih per 100-nya. Setelah itu tinggal kita pindahkan duanya. Duanya di mana, Pak? Di depan koma. Karena ini kan udah memenuhi dua angka 1, 2. Jadi duanya ini pindah di depan koma. Maka 281% sama dengan 2,81. Paham? Selanjutnya, cara mengubah desimal ke bentuk persen. Nah, di sini ada 0,5, 20,51 dan 1,25. Caranya bagaimana, Pak? Cara yang paling awal yaitu ubah dulu si bilangan desimal ini menjadi pecahan. Lihat, di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Kalau ada 1 berarti penyebutnya 10. Kemudian angka 5-nya kita pindahkan ke pembilang 5. Gitu ya. Setelah itu, lihat di sini penyebutnya. Penyebutnya ini kan bisa dikalikan yang hasilnya 100 tuh. Kita kalikan aja supaya hasil penyebutnya itu 100. Begitu. 10 kali berapa hasilnya 100? 10 ya. Maka atas pun harus dikali 10. 10 kali 10 100. 5 kali 10 50. Ingat, persen itu adalah sebuah pecahan yang memiliki penyebut 100. Berarti ini udah memenuhi nih. Ya, jadi tinggal kita pindahkan pembilangnya ke sini 50. 100-nya ini per 100-nya ini ke belakang. Begini jadi persen. Maka 0,5 sama dengan 50%. Paham ya? Lanjut. 20,51. Ubah dulu ke bentuk pecahan. Ya, di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Kalau 2 berarti penyebutnya 100. Setelah itu semua bilangan yang ada di sini kita simpan ke pembilang 2051 atau 2051. Komanya di bawah nggak, Pak? Nggak usah, kan udah jadi per 100 ya. Ingat ya, persen itu adalah sebuah pecahan yang memiliki penyebut 100. Ini udah penyebut 100 belum? Sudah. Kalau sudah ya tinggal kita pindahin aja si pembilangnya ini 2051, 100-nya ke belakang persen. Maka 20,51 itu adalah 2051%. Paham? Gampang kan? Gampang dong. Nah, ini lihat 1, 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kemudian pindahkan semua bilangan-bilangan yang ada di sini ke pembilang. 125, 125 per 100. Udah terpenuhi ya persennya ya. Tinggal kita pindahkan pembilangnya ke sini. 125, 100-nya ke belakang persen. Maka 1,25 sama dengan 125%. Nah, sekarang masuk latihan soal. Kamu kerjakan semua latihan soal ini di buku tulis kamu ya. Caranya sudah Bapak jelaskan di penjelasan sebelumnya. Ada caranya, cara mengubah pecahan biasa ke dalam persen ada, sudah dijelaskan. Mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan sudah dijelaskan. Ubah persen dalam bentuk desimal sudah dijelaskan semuanya. Jadi kamu nanti tinggal pahami penjelasan sebelumnya, setelah itu ini dikerjakan. Selanjutnya di sini ada tabel perkalian. Buatlah tabel perkalian di bawah ini dan hafalkan. Jadi, kamu tulis dulu tabel perkalian yang ada di sini dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Ditulisnya di buku tulis matematika ya, tapi di buku tulis matematika yang paling ujung, di halaman paling terakhir. Kenapa harus di halaman paling terakhir, Pak? Supaya mudah nanti mencarinya. Begitu, paham ya? Jadi menulisnya di buku matematika halaman paling akhir. Selanjutnya, setelah kamu menulis, kamu hafalkan dari perkalian 1 sampai perkalian 10.
ya. Nanti akan Bapak tes ya. Cara pengetesannya bagaimana, Pak? Nanti akan Bapak panggil ya, minimal 5 orang nanti akan Bapak panggil dengan jadwal yang akan Bapak tentukan. Jadi, mulai dari sekarang kamu harus persiapan untuk menghafal tabel perkalian ini dari perkalian 1 sampai perkalian 10 begitu ya. Nanti akan Bapak jadwalkan, akan Bapak panggil minimal 5 orang. Akan Bapak panggil ke kantor untuk dites ya, hafalan perkaliannya. Pak, nanti yang dipanggilnya itu siapa aja kira-kira? Yang dipanggilnya random, acak ya, bukan berdasarkan absen, bukan berdasarkan urutan penilaian, bukan ya, tetapi nanti akan Bapak panggil secara acak. Maka dari itu, mulai dari sekarang kamu harus persiapan, harus mulai menghafal. Paham ya? Kemudian misal ada pertanyaan lagi, Pak, menghafalnya dari 1 sampai 10 secara langsung atau bagaimana? Kalau kamu bisa dari perkalian 1 sampai 10 secara langsung lebih bagus, akan mendapatkan nilai tambah. Tetapi kalau misalnya kamu belum hafal semua, boleh minimal 3 perkalian yang harus kamu hafalkan. Misalnya begini, Adrian misalnya kebagian jadwal dipanggil ke kantor itu hari Kamis depan misalnya. Nah, Adrian sudah hafal dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Dites lancar, berarti Adrian telah lulus hafalan perkalian dan mendapatkan nilai tambah kalau bisa langsung menghafal dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Tetapi kalau belum hafal pun bisa, boleh dengan cara mencicil minimal 3 perkalian. Misalnya, Pak, saya belum hafal semua. Saya mau menyetor perkaliannya perkalian 1, 2, 3 dulu. Boleh ya. Tetapi tidak boleh kurang dari 3 perkalian. Misalnya ketika dipanggil jadwal pertama, setor 3 perkalian. 1, 2, 3 boleh. Kemudian ketika mendapatkan jadwal panggilan kedua, 4, 5, 6 boleh. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi minimal setornya itu harus 3 perkalian. Nah, mulai minggu depan akan Bapak jadwalkan ya, akan Bapak jadwalkan siapa saja yang akan mendapatkan giliran pertama dipanggil ke kantor untuk menyetorkan perkalian. Sekarang kan hari Kamis, berarti nanti hari Kamis depan akan Bapak umumkan siapa yang mendapatkan kan panggilan pertama untuk dites perkaliannya. Sebanyak berapa orang Pak yang akan dipanggilnya? Sebanyak 7 orang. Jadi, semua siswa kelas 4B harus mempersiapkan hafalan perkaliannya. Paham ya? Nah, kemudian barangkali ada pertanyaan, Pak, yang ditulis mana aja? Nah, yang ditulis ini ya, Bapak kasih tanda. Nah, ini kamu tulis. Kemudian ini kamu tulis, semua yang ada di sini kamu tulis. Ini ditulis. Setelah itu ini tulis, kemudian ini ditulis, ini ditulis, ini ditulis semua ya. Nah, kemudian latihan soal kamu tulis dan kamu jawab ya. Nomor 1 ada 4 soal, nomor 2 ada 3 soal, nomor 3 ada 3 soal. Kamu tulis dan kamu jawab. Kemudian tabel perkalian ini kamu tulis dan kamu hafal. Begitu, paham semuanya? Ya, baik. Kalau paham, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa Bapak selalu ingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker jika akan bepergian, selalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.